Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Bang Kowi dan di video kali ini saya akan membahas tentang perbedaan antara PNS, P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu dan kenapa ketiganya ada dalam satu instansi. Dan kalau memang ketiganya ada dalam satu instansi kok kenapa berbeda-beda. Jadi kesannya kayak diskriminatif gitu ya. Nah, jadi pembahasan ini saya buat berdasarkan banyak komentar, salah satunya ini yaitu dia membuat pernyataan beda aturan diskriminatif adilnya di mana gitu ya. Ada juga yang bertanya, Bapak mohon izin nanya, kenapa sih harus dibedakan padahal kerjanya sama? Ya memang betul, secara realita memang kita kerjanya sama, tapi kenapa harus dibedakan? Nah, di sini saya akan menjelaskan ya kenapa ketiganya berbeda dan kenapa harus ada dalam satu instansi gitu ya. Jadi langsung aja mari kita bahas. Baik teman-teman, jadi yang pertama ini perlu dipahami secara perbedaan ya untuk PNS dan P3K, kemudian yang paruh waktu jelas berbeda. Kalau PNS mereka jelas yaitu merupakan pegawai tetap pemerintah. Kalau yang paruh waktu dan P3K penuh waktu, mereka adalah pegawai kontrak. Jadi masa kerjanya tidak sampai masa pensiun tapi berdasarkan kontraknya. Kontraknya ada yang per 1 tahun, per 3 tahun, per 5 tahun gitu ya. Nah, untuk yang P3K penuh waktu dan paruh waktu juga berbeda. Kalau penuh waktu jelas dari kata istilah penuhnya, maka bekerjanya penuh seperti seorang PNS. Kalau yang paruh waktu ya dia separuh gitu ya, karena berdasarkan kata istilah paruh gitu ya, jadi setengahnya gitu. Cuman realitanya memang banyak paruh waktu yang bekerjanya juga full time seperti halnya P3K dan juga PNS. Nah, kenapa sih kok ketiganya ada dalam satu instansi padahal ketiganya juga berbeda? Jadi saya akan jelaskan secara sederhana kronologis kenapa muncul P3K, kemudian sekarang muncul lagi P3K yang paruh waktu. Jadi biar teman-teman paham ya. Oke teman-teman, jadi namanya instansi pemerintah atau kantor pemerintahan atau instansi negeri gitu ya, otomatis pegawainya harus yang berstatus sebagai pegawai negeri atau ASN gitu ya. Nah, waktu itu adalah paling banyak adalah PNS. Kemudian karena PNS ini jumlahnya kadang juga dalam satu formasi itu tidak mencukupi ya. Jadi dalam satu instansi itu masih ada kelonggaran pegawai. Kemudian kalau minta pegawai baru dari pemerintah itu harus melalui sistem seleksi dan tidak semua seleksi itu biasanya langsung dapat gitu kan. Kadang juga instansi itu nggak dapat. Akhirnya terpaksa instansi itu mempekerjakan orang yang statusnya bukan PNS atau kita istilahkan mereka adalah honorer atau non ASN gitu ya. Jadi kita pemerintah yang instansi pemerintah mempekerjakan orang-orang dengan status yang non ASN gitu. Nah, orang ini tentu saja pengen diangkat juga seperti yang lain. Kalau dulu zamannya database apalagi yang besar waktu itu zamannya Bapak SBY itu kan database besar-besaran itu banyak yang terangkat ketika mereka menjadi atau mengabdi di pekerjaan instansi pemerintah gitu ya. Mereka diangkat menjadi PNS juga gitu. Namun lambat laun akhirnya ada juga yang belum terangkat, ada juga yang baru masuk, mereka non ASN gitu ya. Kemudian mereka pengen diangkat juga secara database. Cuman kadang beda tahun, beda periode, beda pemerintah juga beda kebijakan gitu ya. Apalagi pada saat itu dikatakan tuh PNS numpuk, apalagi yang pensiunannya gitu ya. Pensiunannya numpuk banyak banget sehingga anggaran negara harus membiayai mereka gitu ya. Dan banyak pegawai-pegawai di instansi pemerintah yang mereka statusnya non ASN atau honorer itu pengen diangkat. Cuman pemerintah belum ada regulasi, akhirnya ya untuk mereka pengen menjadi PNS ya mereka harus ikut tes gitu ya. Masalahnya ketika mereka ikut tes, mereka sudah di luar batas usia, jadi usianya ada sudah di atas 35, akhirnya kan nggak bisa, ada yang usianya 40, lebih dari 40, ada juga yang 50 tahun gitu kan. Dan juga banyak para pegawai yang selalu kalah dengan fresh graduate gitu ya. Jadi mereka yang usianya 30 masih bisa tes, usia 28 masih bisa tes, tapi selalu kalah dengan yang fresh graduate. Karena fresh graduate banyak yang ikut seleksi PNS juga gitu ya. Fresh graduate ini kan usia 23, 22, 24 itu kan masih fresh banget pikirannya untuk belajar. Jadi mereka banyak yang tumbang gitu ya. Akhirnya pemerintah juga membuat sebuah sebuah gagasan baru ya, sebuah regulasi baru melihat fenomena ini. Jadi fenomena yang pertama banyaknya pegawai yang numpuk di instansi pemerintah yang usianya itu sudah di luar batas seleksi CPNS. Kemudian yang kedua adalah banyak PNS-PNS yang istilahnya itu pensiunan ya atau pemerintah membayari pengangguran istilahnya gitu kalau dulu bahasanya. Jadi banyak pensiunan akhirnya membuat beban anggaran negara itu sangat banyak sekali gitu. Jadi pengen mengurangi itu. Dan juga pada saat itu banyak peristiwa-peristiwa atau temuan-temuan yang membuat kesal pemerintah, yaitu salah satunya adalah temuan banyaknya PNS yang tiba-tiba mutasi gitu ya.
seleksi milihnya di pelosok, kemudian udah 5 tahun minta mutasi kembali ke daerah asalnya gitu. Dan nggak bisa menolak juga pemerintah karena memang ada regulasi untuk mutasi gitu ya. Nah, untuk mengurai hal ini ya, mengurai tentang anggaran biar bebannya nggak terlalu berat, kemudian untuk pegawai itu biar nggak asal-asalan mutasi aja, kemudian agar semua yang bekerja di instansi pemerintah di segala usia itu bisa terangkat, muncullah regulasi yang namanya P3K. Jadi pegawai kontrak ini adalah solusi bagi pegawai-pegawai yang sudah ngabdi di pemerintahan nasional atau instansi negara yang usianya sudah di atas PNS, usianya udah di atas standar seleksi PNS maksudnya ya. Jadi mereka bisa terangkat. Dan juga untuk semua honorer yang bekerja di instansi pemerintah juga bisa terangkat. Makanya P3K itu syaratnya salah satunya adalah sudah memiliki pengalaman pekerjaan minimal 3 tahun gitu ya. Akhirnya P3K muncul gitu ya dengan sistem kontrak, dengan segala hal yang hampir serupa dengan PNS. Bedanya cuman mereka nggak bisa dapat pensiunan karena memang salah satu hadirnya P3K adalah untuk mengurai beban anggaran di pensiunan. Jadi akhirnya ya P3K kan nggak bisa dapat pensiunan gitu ya. Itu sebab musabab atau asal mula munculnya P3K. Jadi sudah banyak yang jadi P3K, akhirnya muncul lagi masih ada beberapa pegawai-pegawai di instansi pemerintah yang masih tersisa dan belum berstatus ASN. Jadi mereka masih berstatus honorer atau non ASN. Akhirnya kan bingung ya. Pemerintah sudah membuka slot untuk seleksi. Tapi memang agak rancu sih waktu itu. Dulu pengennya ngangkat pegawai di instansi pemerintah untuk seleksi P3K, tapi untuk sistem seleksinya semua orang bisa ikut. Jadi nggak cuma orang yang ada di instansi pemerintah, tapi juga orang yang di luar instansi pemerintah itu bisa ikut. Itu yang bikin akhirnya banyak pegawai di honorer di pemerintah itu masih belum terangkat karena kalah dengan pesaing yang lain gitu ya. Akhirnya karena mendukungnya hal ini dan untuk memetakan sistem pegawai di dalam satuan ASN jadi biar mudah gitu ya. Dan karena memang untuk pengangkatan P3K penuh waktu secara serempak juga tidak memungkinkan, dan untuk menyelamatkan tenaga honorer agar tetap terdatabase dalam PKN, muncullah yang namanya P3K paruh waktu. Nah, kenapa paruh waktu? Karena memang pemerintah masih belum memungkinkan untuk membuat mereka menjadi P3K penuh waktu. Jadi mereka menjadi paruh waktu terlebih dahulu. Nah, paruh waktu ini maksudnya adalah biar mereka terdata di dalam database-nya BKN. Tujuannya adalah nanti ketika ada P3K yang penuh waktu ya, ketika ada pegawai yang sudah pensiun misalnya, jadi pemerintah nggak perlu buka seleksi lagi, cukup mengangkat yang paruh waktu, yang memiliki formasi yang serupa dengan yang ditinggalkan tadi, langsung menjadi penuh waktu. Atau juga ada mungkin pegawai P3K penuh waktu yang kontraknya udah habis dan tidak diperpanjang misalnya ya, tidak diperpanjang oleh atasannya gitu, akhirnya meninggalkan lubang kosong formasi, paruh waktu bisa diangkat menjadi penuh waktu. Jadi memang berbeda ya, dan memang itu sudah risiko teman-teman. Kalau kita bekerja di sebuah instansi negara, instansi pemerintahan, kita yang statusnya non ASN itu sudah risiko kita akan merasa terbedakan, terasingkan, terdiskriminasi. Sebenarnya sih enggak sih ya, cuman itu bagian dari konsekuensi. Karena saya juga pernah merasakan waktu itu masih menjadi honorer di instansi pemerintah, saya merasakan betul dan saya memahami risiko itu karena memang saya bukan ASN. Jadi ketika kedatangan ASN baru, ya otomatis saya akan tergeser secara durasi jam kerja, kemudian otomatis gaji juga akan tergeser juga gitu. Tapi saya sangat memaklumi itu karena itu udah risiko. Kalau kita pengen sesuatu yang sama rata ya kita harus bekerja di instansi swasta gitu. Tapi kalau udah di pemerintah ya kalau kita statusnya bukan ASN tapi alias non ASN atau honorer ya itu udah risiko gitu. Jadi kenapa berbeda ya memang begitu adanya gitu ya. Karena memang di instansi pemerintah harus dihuni oleh PNS yang utama, kemudian hadirlah P3K dengan asal musabab tadi yang sudah saya sampaikan, dan sekarang ada P3K paruh waktu itu tujuannya adalah untuk menyelamatkan teman-teman yang statusnya non ASN agar tetap aman dalam database BKN sehingga mereka tinggal dicomot aja. Kalau misalnya P3K penuh waktu banyak yang pensiun, mereka tinggal diambil langsung jadi tanpa seleksi lagi. Jadi mereka langsung bisa diangkat menjadi penuh waktu atas dasar pertimbangan dari atasan di instansi yang bersangkutan gitu. Jadi itu adalah perbedaan secara sederhana yang bisa saya sampaikan ke teman-teman ya. Jadi biar teman-teman paham. Jadi kembali lagi sebenarnya tidak diskriminatif, tapi memang udah risikonya gitu ya, udah risikonya kalau kita bekerja di instansi pemerintah gitu. Jadi dengan segala kelemahan pemerintah yang memang secara anggaran juga apa ya tidak bisa memenuhi semua keinginan ya, akhirnya muncullah itu tadi perbedaan antara PNS, P3K
dan juga paruh waktu. Semoga ini bisa memahamkan teman-teman, biar teman-teman nggak bingung lagi gitu ya dengan perbedaan yang ada. Memang itu udah risiko gitu istilahnya gitu ya. Terima kasih, semoga bisa memahamkan dan mencerahkan gitu ya. Dan silakan kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Kalau mungkin ada ketidakcocokan pembahasan juga boleh nanti diklarifikasi di kolom komentar juga ya. Jadi mungkin ada yang lebih paham, dan bisa menjelaskan lebih lebih detail juga boleh ditulis di kolom komentar. Oke, sekian, terima kasih sudah nonton video ini, dan jangan lupa buat yang belum subscribe bisa di subscribe channel saya Bang Kowi. Terima kasih dan sampai jumpa.